Hello Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTT Harana Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Setelah keluar dari Gunung Dewa Hunyuan dan kembali dengan bantuan Hesian Ren, Xiaoyan menyadari bahwa Laut Roh Jiwa Tujuh Warna sebenarnya adalah kumpulan dendam yang sengaja disebarkan wilayah suci Dewa Buddha untuk dimusnahkan pihak luar. Meski tetap waspada terhadap Hesian Ren, Xiaoyan membawa Laut Roh itu ke dunia Sanhai untuk meneliti dan memanfaatkannya, sambil bersembunyi dan melanjutkan kultivasi secara aman. Di dalam hati Xiaoyan terasa jernih bagai tanpa debu, seperti yang telah dia perkirakan. Setelah merenung kembali perdebatan dengan Buddha Mijia itu, dia seakan melihat kemunafikan yang amat dalam di balik cahaya Buddha. Xiaoyan pun tidak berkata banyak. Goyan tertidur di dalam taman Lingsu, berubah menjadi seukuran telapak tangan dan seluruh auranya tersembunyi sempurna dan tampak sangat lemah. Dia menjelma menjadi Laut Roh Tujuh Warna yang hancur. Jelmaan ini jelas bukan sekedar kumpulan arwah penuh dendam biasa. Di dalamnya kemungkinan besar tersembunyi kebenaran yang jauh lebih kejam. Fakta bahwa begitu banyak arwah penuh kebencian serta para dewa dan Buddha suci tidak bersedia turun tangan menyelesaikannya, menunjukkan bahwa Laut Roh Tujuh Warna telah berada di luar kendali mereka. Namun saat ini yang dibutuhkan Xiaoyan adalah agar Laut Roh Tujuh Warna itu membantu memulihkan 3 anugerah yang diberikan Iblis Mosu kepada Goyan. Retakan Dewa Raja Iblis telah membantu Xiaoyan memulihkan jiwanya yang terluka. Dan sekarang yang paling penting adalah, mari kita membuat kesepakatan. Aku akan membantumu menjadi Raja Iblis Agung, dan kau memulihkan jiwa yang terluka itu, ujar Xiaoyan perlahan. Laut Roh Tujuh Warna itu seakan merupakan gabungan dari tak terhitung kehendak, tetapi tampaknya telah lahir satu kehendak mutlak di dalamnya. Barusan dia berubah dari kehancuran menjadi lautan, tak terhitung kemalangan menyertainya. Meski mengikuti Xiaoyan, Laut Roh Tujuh Warna tetap dipenuhi kecurigaan. Entah penipuan seperti apa yang mereka alami semasa hidup sehingga setelah mati mereka tak lagi memiliki sedikit pun kepercayaan. Kau sekarang tidak punya pilihan. Ini bukan ancaman. Aku hanya berharap kau membuat pilihan yang benar. Alis Xiaoyan sedikit berkerut. Tiba-tiba dia teringat bahwa di antara 3 anugerah yang diberikan Mosu, pernah disebutkan bahwa retakan Dewa Raja Iblis dapat membuat seluruh ras iblis tunduk. Laut Roh Tujuh Warna di hadapannya, yang tampak sebagai kumpulan kebencian, sebenarnya telah berubah menjadi Iblis Agung. Aura yang tersembunyi di dalam dantiannya perlahan menyebar, dan Laut Roh Tujuh Warna jelas memancarkan gelombang yang berbeda. Apakah kau mengenal Mosu? Tanya Xiaoyan perlahan. Nama itu sebenarnya hanya pernah dia dengar sekali di bendaknya. Mosu, Raja Iblis Mosu. Pada saat berikutnya, seakan tak terhitung suara bertumpuk terdengar dari dalam Laut Roh Tujuh Warna. Dia mengeluarkan raungan, bukan ancaman, melainkan penghormatan dan pemujaan. Pulihkan dia. Aku datang dari Sensi dan bisa memberimu tempat kultivasi. Aku tidak akan mengingkari janji, ucap Xiaoyan lagi. Dia sendiri tidak tahu apakah aura Raja Iblis Mosu ini benar-benar akan efektif. Tanpa diduga, Laut Roh Tujuh Warna segera merespon. Alis Xiaoyan terangkat. Meski dia tidak mengenal Raja Iblis Mosu itu, tampaknya kedudukannya di antara seluruh iblis memang tak terbantahkan. Dia memang tidak menipunya. Pada saat ini Goyan berubah menjadi cahaya biru yang redup, lalu ditelan sepenuhnya oleh Laut Roh Tujuh Warna itu. Entah bagaimana hasilnya, ini hanya seperti mengobati kuda mati yang seolah masih hidup. Bagaimanapun Goyan tidak bisa menelan pil obat, sehingga cara biasa memang tak berguna baginya. Namun tepat ketika Laut Roh Tujuh Warna menyetujui dan kehendak kedua pihak mencapai resonansi, pandangan Xiaoyan menyapu sekitar. Dengan tajam dia menangkap gelombang aneh dari sudut dalam Taman Lingsu. Tatapannya bagai kilat, langsung menoleh ke sana. Tubuh gemuk Hamadara raksasa ternyata sedang membusuk dan meleleh. Pelelehan itu bukan kehancuran, melainkan transformasi yang jelas. Karena auranya tidak menghilang, justru terus meningkat. Gumpalan darah itu berdenyut perlahan seperti jantung. Cahaya mengalir di dalamnya, samar-samar membentuk siluet yang lebih ganas dan dipenuhi aura kebrutalan. Di tengah kejahatan itu terdapat kekuatan darah dan daging yang amat murni, sedang dikandung dengan liar. Tatapan Xiaoyan tiba-tiba menegang. Hamadara raksasa benar-benar mulai berevolusi. Setelah menelan mayat Yuan Shen, dia mulai berevolusi menjadi Hamadara raksasa sejati. Xiaoyan tidak tahu apakah ini baik atau buruk, tetapi di dalam Taman Lingsu, entah evolusinya selesai atau tidak, semuanya masih berada dalam kendalinya. Hal ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Dia menarik kembali pandangannya. Hamadara raksasa masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya dimurnikan, dan darah Yuan Shen tampaknya juga belum cukup. Xiaoyan hanya perlu menunggu dan melihat. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiaoyan bersiap keluar dari menara Shichen. Namun pada saat itu juga jiwanya langsung merasakan gelombang yang datang dari Suyu. 9 orang yang memegang 3 aliran ki kekacauan bersiap memasuki medan perang, menuju pintu masuk Abyss Bintang tersembunyi. Informasi itu tercetak di dalam giok Suyu.
Yu. Xiaoyan sedikit tertegun. Dia memang penasaran dan menantikan medan perang ini. Menurut yang dikatakan Huachan, ini adalah medan perang tertinggi yang mengumpulkan puncak kekuatan dari tak terhitung era. Kekuatan seperti apa yang mampu menciptakan medan perang demikian? Mengumpulkan semua yang terkuat untuk bertarung di dalamnya. Apakah ki kekacauan itu kekuatan hukum tertentu? Apakah itu kekuatan yang wajib untuk mencapai alam tertinggi? Xiaoyan tidak langsung pergi. Dia menyiapkan lapis demi lapis segel, menggerakkan domain penuntun untuk sepenuhnya menyembunyikan auranya. Bagaimanapun, dia tidak tahu situasi di dalamnya. Sebelum masuk, dia harus benar-benar siap. Setelah semua persiapan selesai, tekanan tak kasat mata seketika menyelimuti hati Xiaoyan. Namun yang lebih kuat adalah hasrat bertarung yang berkobar dan keinginan mendaki puncak. Setelah menembus tahap keabadian dewa, jalan kultivasi justru semakin membingungkan. Masa depan makin kompleks dan berubah-ubah. Bahkan ada rumor bahwa ketika menembus tingkat ke-7, seseorang akan menghilang. Hal ini membuat Xiaoyan waspada karena memang belum pernah terlihat ahli tingkat ke-7. Mungkin tingkatannya sekarang masih belum cukup, sehingga dia belum berhak menyentuh atau melihat keberadaan tertinggi tingkat ke-7. Melalui bimbingan Gyoksuyu, Xiaoyan seakan dilempar ke pusaran ruang waktu raksasa. Setelah rasa pusing dan robekan singkat, kedua kakinya telah menginjak tanah kokoh namun sangat dingin. Dia tiba-tiba membuka mata. Pemandangan di hadapannya berubah drastis. Dia berada di pusat ruang oval yang amat besar. Ruang itu luas tak terukur. Di atas kepala terbentang kegelapan tanpa batas yang dalam, memancarkan cahaya redup dan aneh. Di sekelilingnya, tribun raksasa berlapis-lapis menjulang mengintari seluruh arena. Dipenuhi sosok-sosok kabur. Mereka bukan entitas fisik, melainkan bayangan biru pucat. Xiaoyan sudah tidak asing dengan ini, karena dia juga salah satunya. Pada saat ini semua hening tanpa suara. Meski wajah tak terlihat, dia dapat merasakan miliaran tatapan terfokus pada pusat arena. Seolah dia berada di arena duel yang dipertunjukkan bagi para dewa. Dan dirinya adalah petarung yang baru masuk. Tekanan yang belum pernah ada sebelumnya menyerbu dari segala arah, menekan berat di hatinya. Dia segera menyesuaikan mental, menyingkirkan ketidaknyamanan dan menatap tajam sekeliling. Saat itu dia menyadari, selain matanya, tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Bahkan mulutnya tak dapat bersuara. Sekitar 100 zang di depannya berdiri satu sosok dengan tenang. Orang itu mengenakan baju zirah kuno berukir pola merah tua rumit yang menutupi seluruh tubuh. Hanya menyisakan sepasang mata tanpa emosi, seperti nyala api abu-abu yang membara. Di atas kepalanya melayang satu aliran ki putih keabu-abuan. Itu bukan energi biasa, melainkan ki kekacauan yang juga dimiliki Xiaoyan. Salah satu dari 3 aliran yang diberikan kepadanya. Di atas kepala lawan melayang satu aliran, dan di atas kepala Xiaoyan juga melayang satu aliran yang sama. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.